Okay, let's continue with the fire hazard. Kita lanjutkan untuk fire hazard ya, untuk bahaya api. Okay, in order to produce fire, there's three components. First is oxygen, heat, and fuel. So without one of them, actually fire could not be initiated. Oke, jadi segitiga api itu terdiri atas tiga komponen ya. Jadi munculnya api itu terdiri atas tiga komponen ini. Harus ada oksigen, harus ada panas, harus ada bahan bakar. Sebenarnya kalau tanpa ada salah satu, api itu tidak akan ada gitu. Jadi ada panas tapi ada oksigen tapi tidak ada bahan bakar, sebenarnya nggak akan muncul api begitu. Okay, fire source could be from cigarette. In a company, it's pretty common to have a cigarette, open burning, and then welding and cutting activities, surface heat, radiations, and chemical reactions, and lightning. So this kind of incidents or this kind of situation can produce a fire as become a fire source. Jadi pembakaran yang terbuka, rokok begitu ya, ini yang paling banyak kalau di perusahaan. Biasanya rokok karena saya pekerja banyak yang merokok ya. Nah ini kalau tidak disediakan smoking room khusus ini sangat berbahaya karena mereka kalau merokok di tempat kerja kemudian muncul segitiga api ada apa namanya, ada tadi gitu ya, ada fuelnya, ada heatnya, ada oksigennya, maka muncullah api. Okay, for liquid, actually they also can produce fire. Liquid can also produce fire. We can classify the liquid into whether they are flammable, whether they are flammable or combustibles. Flammable or combustible, this is the different. The flammable liquid, the flammable liquid, if the flash point temperature is here 37.8 degrees Celsius. Is lower than that, then it's considered as flammable. Well, the one that has the flashing point is more than 37.8 Celsius or 100 degree Fahrenheit. We can say this classified as combustible. So here you can see here. So there are also classification on that kind of liquid. For flammable, we can have 1A, 1B, and 1C. It depends on the flashing point temperatures. While for combustible is divided by the class 2, class 3A, and 3B. Nah, jadi ini agak susah diterjemahkan bahasa Indonesianya. Kalau diterjemahkan flammable dan combustible itu sama-sama mudah terbakar begitu. Tapi untuk flammable itu lebih mudah gitu, lebih mudah terbakar. Combustible lebih sulit terbakar, tapi sama-sama sebenarnya mudah terbakar. Ya, jadi untuk flammable ini apabila titik titik didih atau titik bisa flash pointnya ini ya, istilahnya flash pointnya, boiling pointnya ini kalau apa namanya ya, jadi flash point ya gitu ya, munculnya bunga api itu kalau di suhu ruangan itu bisa muncul ya sekitar 37,8 derajat itu, maka kita klasifikasikan sebagai flammable. Untuk yang lebih tinggi kita klasifikasikan sebagai combustible. Masing-masingnya ada klasifikasi yang lebih detail. Oke, contoh dari flammable itu adalah the isopropyl alcohol, isophane, solvent, fuels such as gasoline, kerosene is flammable. While combustible is oil, grease and lubricant, oil-based paint, it is considered as the combustible liquid. How to prevent the fire? One is you need to have a list of all possible sources of ignition and fire hazard.
Jadi kita harus buat daftarnya gitu ya, semua kemungkinan bahan-bahan yang ada di gudang atau di tempat di shop floor itu yang bisa menghasilkan api begitu, mudah terbakar. Second, storage flammable and explosive materials correctly. Jadi kita harus menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar dengan benar gitu ya, posisinya benar, tempat penyimpanannya baik, sealnya bagus. Kemudian installing fire extinguisher system such as sprayers and fire poison. Oke, jadi memasang sistem pengaman kebakaran yang baik gitu ya. Jadi sebenarnya ini mungkin akan muncul apinya, tapi bagaimana kita bisa menekan persebaran apinya tidak membesar. Oke, and then make a plan of arrangement of good to control the accumulation or combustible materials. Jadi membuat rencana pengaturan barang untuk mengendalikan akumulasi mengendalikan untuk akumulasi bahan yang mudah terbakar begitu. Jadi sebisa mungkin memang kita coba klasifikasikan begitu ya, tapi jumlahnya jangan terlalu besar gitu ya, berkumpul di satu tempat. Jadi kalau satunya meledak, ini ledakannya akan jauh lebih besar. Jadi kita tetap harus mengkontrol gitu ya, kita harus mengetahui, kembali lagi ke material data sheet. Itu kita harus lihat gitu ya potensi bahayanya. Kalau sama-sama berbahaya didekatkan satu dengan yang lain, ini juga tingkat bahayanya menjadi double. Oke, make evacuation plan, make a route the building and organize the workplace to accommodate it. Jadi kita juga harus membuat rencana evakuasi, bagaimana menandai gitu ya, membuat jalur rute keluar yang paling aman buat pekerja. Training the workers, of course, kita juga perlu melakukan pelatihan kepada pekerja in case ada emergency. Kemudian memberi tugas dan tanggung jawab gitu ya untuk memberikan pengaturan ruangan, giving a person to giving a job to a person, assign him to setting the room, to coordinate and also make the fire prevention evacuation and do regular checking on it. Jadi harus dicek dengan berkala. Oke, fire poisons. Jadi racun api, we call it fire poisons. Jadi there are several classifications based on water, dry powder, foam, carbon dioxide, and wet chemicals. Each of them has a specific usage. Okay, jadi nggak semuanya fungsinya sama ya. Jadi for example, for water, from water here, you can see is for water here is the use for the wood. Okay, well, for wood, a pepper, and so on. Okay, for dry powder is for different materials. Okay, this is more detailed classifications of these fire poisons or fire extinguisher. How to use fire extinguishers? There is abbreviation, we call it PASS: pull, aim, squeeze, and sweep. Pull the pin, aim the nozzle at base of fire, squeeze the handle, and sweep nozzle side to side. Jadi disingkatnya PASS ya, cara mengoperasikan pemadam api ini ya. Jadi dibuka pinnya, kemudian diarahkan nozzle-nya ini ke arah api, kemudian squeeze handle-nya, kemudian whip nozzle-nya side from side, digoyang-goyang kan, nggak cuma diem ya, nggak cuma diem gitu, tapi digoyang-goyang. Okay, I'll continue with the electrical hazard of the phase.